Yang menariknya dari Presiden Prabowo ini unik kalau menurut saya. Gimana Ya kan? tuh? Di sektor keuangan makro, sampai ke utusan-utusan presiden soal makro, ya, sampai ke penasehatnya, benar-benar disapu bersih orang yang boleh dibilang mazhabnya Sri Mulyani. Ya. 1 bulan sebelum kabinet ini ditetapkan, September, ya, retreat. Kayak di Magelang juga, di Akmil. Ini retreatnya di tempat dulu Bretton Woods, di Amerika Serikat. Nah, yang menarik di September itu, hampir seluruh pertemuan yang mimpin Sri Mulyani. Begitu powerfulnya seorang Sri Mulyani. Bahwa Prabowo adalah orang yang memang baik dalam membaca peta geopolitik. Betul. Ya. Jadi kalau menurut saya, dia main 2 kaki nih. Sama kayak teh botol gitu kan. Dalam artian siapapun presidennya, Menteri Keuangannya Sri Mulyani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum yang sangat luar biasa dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Pumbi Hidayatullah di acara kesayangan Anda, PhD 4G Podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Kali ini luar biasa banget nih. Mungkin serius juga kita nggak ada kocak-kocaknya. Karena kita ngomongin yang namanya ekonomi. Gimana Pak Yanuar Rizky sudah ada di sini, luar biasa. Terima kasih banyak ini. Aduh. Ekonomi. Gimana? Kabinet sudah dibentuk. Pertama-tama gini deh. Tebakan kita kan waktu itu agak meleset berarti. Kita prediksinya Bu Sri Mulyani ini pasti check out gitu kan. Check out. Ternyata login lagi. Nah, gimana analisanya? Gini, analisa dari konteks keberadaan beliau ini dengan kira-kira apa yang mau dikejar di dalam konteks ekonomi ke depan. Oke. Gitu. Terakhir kita ngobrol kan waktu itu kita ngomongin geopolitik ya. Ya. Jadi geopolitik itu kan akan sangat mempengaruhi terhadap nilai tukar rupiah kita. Oh ya pasti. Ya. Nah, nilai tukar rupiah kita itu yang menggerakkannya itu adalah harga surat utang negara atau surat berharga negara di pasar sekunder. Ya, jadi artinya kalau surat berharga negara dikoreksi, yield naik, rupiah kita naik. Nah, waktu terakhir kita ngomong itu akan berdampak luas. Penurunan nilai wajar itu sesuai dengan PSAK standar akuntansi harus akan ada impairment ya, baik terhadap perbankan, dana jaminan sosial, kemudian dana pensiun, sehingga kalau impairment-nya besar, KAR perbankan turun, solvabilitas dana pensiun, DPLK dan sebagainya juga akan turun. Nah, kita kalau ngelihatnya ke situ, sebetulnya nggak mengagetkan kalau pada akhirnya Sri Mulyani login lagi. Ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Jadi awal ketika menang pemilu di KPU, ya, walaupun saling bantah-membantah ya. Pernah waktu itu Pak Hasim mengatakan bahwa kita akan cenderung belanja besar. Itu dijadiin isu. Dijadiin isu di pasar bahwa seolah-olah tidak punya konsep prudent terhadap fiskal, gitu ya. Dibantah juga sih sama timnya Prabowo, atau tidak pakai tim transisi lah. Tim pakar. Tim pakarnya kan membantah bahwa statement itu tidak ada. Karena pada waktu itu bersamaan juga dengan pelemahan nilai tukar rupiah dan penurunan harga sun. Jadi gini maksud saya Bang Pompi, ngegos lewat pasar itu udah terjadi. Iya kan, ngegos gitu ya, digos. Gitu. Kemudian presiden terpilih ya waktu itu, kalau sekarang kan presiden ya. Sorry, saya potong. Tujuan ngegos itu apa sih sebenarnya? Ya gini, sama juga dengan kita ngelihat ada orang, kan gini, saya ingin ngomong gini, orang hebat belum tentu bisa menduduki posisi pejabat publik. Betul. Kalau tidak ada orang hebat di balik dia yang mendukung dia untuk menduduki jabatan publik. Betul. Ya. Nah, orang hebat di balik orang hebat ini, gitu kan, bisa karena politik, bisa karena bandar, pindah ke segala macam. Ya. Nah, kita nggak bisa pungkiri. Biasanya dua itulah yang pertama. Itu. Kita nggak bisa pungkiri. Kalau kita bicara pasar keuangan, nyaman dengan Sri Mulyani.
kalau kita bicara juga tentang lembaga-lembaga multilateral, Bank Dunia, IMF, nyaman sama Sri Mulyani. Jadi ya kita nalar aja bahwa kalau kekuatan geopolitik global dalam hal lembaga multilateral dan segala macam pasti akan mendukung beliau. Ya, sama juga dengan kita mendukung dari segala aspek lah ya. Mendukung segala aspek. Nanti juga ngebantuin buat nyari duitnya lagi dan lain-lain. Bahkan gitu, kan kalau kita lihat dalam kabinet sekarang, semua orang menganggap bahwa semua kabinet yang besar ini merepresentasikan kompromi politik dalam artian politik lokal, tapi orang lupa gitu. Bahwa yang teknokrat pun sebetulnya ada dukungan politik, tapi politiknya politik global. Sehingga artinya sama kayak teh botol gitu kan. Dalam artian siapapun presidennya, menteri keuangannya teh botol sosro. Ya kan? Nah, kalau kita lihat Bang Pompi gitu ya, mulai dari situ. Kemudian dalam beberapa kesempatan Prabowo juga selalu mengatakan soal neolib. Ya, neolib dan kemudian dia bahkan straightforward juga yang kita tebak di podcast sebelumnya, tidak akan Sri Mulyani lagi, karena kita ngelihat kecenderungan dari presiden terpilih memang berbeda mazhab dengan Sri Mulyani. Beberapa orang yang influence di tim pakar juga berbeda mazhab dengan Sri Mulyani. Bahkan kan Pak Sudrajat Djiwandono dengan terang-terangan waktu itu mengatakan bahwa tidak ini Sri Mulyani. Nah, itu juga ada nih tekanan dari pasar kan. Padahal kita bahas waktu itu, ya memang rupiahnya mau melemah gitu, bawa-bawa isu aja gitu kan. Nah, tapi yang cukup mengagetkan kan gini Bang Pompi, ini kan ada dua nih kubu geopolitik nih sekarang, kubu IMF, kubu BRICS. Oke. Kita lihat sejarahnya namanya dulu. BRICS itu sebelum lahirnya BRICS di G7 tahun 2008. Cina itu menginginkan reform SDR, Special Drawing Right, IMF, jadi cadangan devisa global, yang itu menjadikan jangkar untuk penyelesaian transaksi keuangan di sistem SWIFT. Nah, itu kan isinya yang terbesar US dollar, kemudian Japanese yen, kemudian euro. Nah, Cina bilang, loh itu kan dulu hasil dari Bretton Woods Agreement tahun 1944. Lahirnya IMF dan juga lahirnya Bank Dunia, yang juga melahirkan SDR IMF, ya. Dan SWIFT itu sendiri kan rampasan perang, karena tadinya itu yang punya Bank of Berlin, tapi kan Jerman dalam hal ini kalah perang kan. Jadi itulah yang kemudian Amerika Serikat dan sekutunya mengatakan kita harus membuat dunia yang adil, bukan dikuasai oleh satu negara, tapi kan tetap tidak adil, tetap aja kan ada yang menguasai basket currency-nya US dollar, itu yang mengakibatkan US dollar jadi ruling currency. Nah, Cina di G7 bilang, loh dulu kan waktu Bretton Woods Agreement, kenapa basket currency-nya itu adalah mata uang Amerika Serikat dan sekutunya, kan menghitung rasio emas dalam cadangan devisa. Betul, Amerika. Nah, pada waktu itu kan Amerika Serikat baru bailout, ya kan, bailout banyak. Jadi menurut Cina, walaupun emasnya banyak, tapi rasionya turun. Jadi kita harus reform itu. Itu tidak cukup ditanggapi. Sebetulnya inti soal itu di situ. Tidak cukup ditanggapi. Ada yang nanggapin kan anggota G7 lain, Rusia. Ya kan, Rusia. Itulah sebetulnya lahir awal-awalnya BRICS. Lahir awalnya BRICS. Nah, ketika BRICS itu masih dalam embrio, akhirnya IMF mengatakan, oke deh, kita masukin deh yuan deh, tapi kan hanya dikasih 0, berapa gitu ke dalam SDR IMF. Dan BRICS ini ternyata terus membesar. Nah, saya ingin itu agar kita tahu dulu latar belakangnya. Nah, ketika kita lagi ribut-ribut kayak gitu antara BRICS dan sebagainya, IMF Bretton Woods Agreement ini akan ulang tahun ke 80 tahun. Ya. Nah, IMF dan Bank Dunia melakukanlah suatu proses untuk mereview Bretton Woods Agreement, seolah-olah kembali lagi ke ngajak Cina ke 2008, ya ayo deh kita review. Nah, yang menarik Bang Pompi, orang yang menjadi memimpin review terhadap Bretton Woods Agreement ini, karena kata IMF untuk merespon negara-negara emerging market, negara-negara berkembang ya, dalam artian ya termasuk Cina kan. Orangnya adalah 4 orang, 1 dari India gitu ya, dan 1 dari 4 itu adalah Sri Mulyani. Jadi di Mei itu saja sudah jelas sinyalnya
Kita dianggap emerging market kan? Dan seolah-olah kan diberi peran lah, diberi panggung lah. Iya. Oke, diberi panggung. Kewenangannya apa ya? Mereview Bretton Woods. Mereview benar-benar. Benar-benar mereview. Sudah terjadi adendum sekarang? Belum. Nah, kemudian yang menariknya lagi, 1 bulan sebelum kabinet ini ditetapkan, September, ya, retreat. Nah, ya di Magelang juga, di Akmil. Ini retreatnya di tempat dulu Bretton Woods di Amerika Serikat. Dan setiap forum bedanya nggak pakai loreng-loreng lah. Iya. Dan kalau kita lihat IG-nya Sri Mulyani kan, wah, suasananya lebih inilah ya, lebih dengan ya petinggi-petinggi IMF dan sebagainya. Nah, yang menarik di September itu hampir seluruh pertemuan yang mimpin Sri Mulyani. Nah, saya ingin sampai di titik ini ya. Menurut saya ya, Prabowo ya sebagai presiden dia harus berhitung. Kalau misalnya dia tidak mengakomodir sinyal-sinyalnya IMF. Kalau saya sih berdasarkan analisis ya, ada yang bilang ke saya katanya memang IMF menyampaikan langsung, tapi saya nggak tahu lah. Jadi saya cuma pakai analisis saja berdasarkan berita, dia mimpin rapat, memang ditetapkan. Jadi kalau saya jadi Prabowo, wah, jadi kalau saya nggak ngambil ini, boleh dibilang bisa dikepret nih gua nih. Ya kan? Jadi infonya ada yang menyampaikan dari IMF langsung ke Prabowo. Beberapa ada yang bilang gitu, tapi kan saya nggak tahu. Ya, maksudnya kredibilitasnya kan belum nggak tahu. jelas. Tapi beberapa bilang ke saya katanya memang menyampaikan. Jadi titipan bener lah. Dia menyampaikan dan katanya apa? Soal titipan hutang. Ada juga yang bilang ke saya salah satu yang disampaikan waktu makan di Solo, gitu ya, disampaikan oleh Jokowi ke Prabowo. Tapi saya kan nggak tahu yang kayak gitu, Bang Kombi. Ya kan kita pakai tidak menduga-duga, analisa apa yang tersirat aja lah, analisa berita lah gitu ya. Nah, saya dalam konteks itu nggak terlalu kaget kalau Sri Mulyani lagi menterinya. Kenapa? Kalau jadi pasca Solo itu udah nggak kaget lah ya? Atau bahkan sebelum Solo pun saya saya menduga bahkan akan Sri Mulyani lagi. Saya sempat menduga gini, mungkin kalau bukan Sri Mulyani, orang yang satu aliran. Saya sempat menduga mungkin Hatib Basri. Karena Hatib Basri sendiri sepanjang perjalanan itu dia ada memberikan kuliah umum di Harvard, ya, kemudian ketemu banyak orang lah yang di kubu-kubunya IMF dan Bank Dunia ini, bahkan beberapa kali ditemani Soedardjo Djiwandono. Ini kan saya lihat di IG-nya aja kan, gitu ya. Jadi kita bukan cerita lihat di IG-nya. Jadi kalau menurut saya kan sebetulnya kalaupun pilihannya akomodatif terhadap IMF gitu ya, sebetulnya kan ada pilihan lain, ada pilihan Hatib Basri. Ya kenapa tidak ini ya saya nggak tahu ya. Bisa jadi memang ibunya masih pengen, saya nggak tahu lah kalau soal itu. Tapi kan intinya kalau mau akomodatif terhadap IMF kan sebetulnya ada calon lain sih, gitu ya. Tapi kan tetap pada akhirnya yang dipilih Sri Mulyani. Nah, saya udah menduga bahwa akan kompromi kepada market, kompromi kepada IMF, karena pertimbangan geopolitik tadi. Jadi menurut kira-kira saya, kalau mau dikepret sama IMF tuh kayak gimana sih? Sekarang gini. Kira-kira ya. Misalnya katakan saja Menteri Keuangannya mazhabnya sesuai dengan mazhabnya Prabowo. Dan mazhab tim kecilnya. Dan banyak di tim kecilnya ini juga kan menyoroti soal LOI IMF, tidak ketidaksetujuan. Orang kayak saya gini kan tidak akomodatif ya terhadap IMF, walaupun kita mau bukan siapa-siapa. Tapi banyak orang di seputaran Prabowo, bahkan Prabowo-nya sendiri, adalah tipe pemikirannya mungkin lebih dekat ke BRICS lah, secara pemikiran ya. Nah, kalau misalnya ditempatkan kayak gitu, di saat uang beredar kita, terutama yang M2-nya, dalam di surat utang negara, kalau surat utang negaranya dikoreksi tajam, maka kita akan terkena stabilitas politik. Jadi menurut saya, Prabowo kembali ke dalam sistem secara berpikir rasional dia. Jadi untuk stabilitas politik jangka pendek, karena juga terlalu dalamnya uang beredar di surat utang negara, terus peran pasar keuangan yang besar, dia mengakomodir ini win-win lah. Jadi menurut saya Sri Mulyani itu bisa kita ukur dari situ. Jadi ya kalau saya sih orang bilang
menjanjikan. Menurut saya bukan soal gampang cari hutang dan segala, tapi dia adalah orang yang bisa menjaga stabilitas. Karena kan kalau enggak kan bisa krisis juga kan, dan bisa mengancam kekuasaan juga. Pertimbangannya kekuasaan tetap, stabilitas. Dia mengambil figur seperti ini. Karena gini, terlepas dari perbedaan mazhab ya, atau saya juga terlepas, mungkin ada beberapa yang saya setuju, ada yang baru tidak setuju gitu ya dengan Sri Mulyani. Tapi Sri Mulyani harus kita akui orang yang capable untuk mazhabnya, ya, orang yang punya tolak ukur, perform untuk mazhabnya. Di mana kita lihat performnya, Bang? Satu ya, suku bunga kupon surat utang negara gitu tuh rata-rata 6%. Kalau kita lihat kejadian hari ini itu adalah investasi di masa lalu. Jadi impact dari kebijakan di masa lalu. Kita harus memberikan kredit poin ke Sri Mulyani. Dulu kita bilang, banyak ekonom bilang, wah ini Menteri Keuangan apa gitu kan? Kasih bunga tinggi begini. Vietnam aja 3%, Thailand aja 3%. Kita kasih 6%. Tapi kalau kita lihat dari konteks sekarang, Bang, dengan dia kasih 6%, ya, ketika Amerika Serikat menaikkan bunga, semua menaikkan bunga, koreksi harga sun kita itu cuma 10%. Itu pun terjadi di 2016. Ke 90, yieldnya jadi ke 8. Bang Pompi bayangin nggak kalau yang terjadi kayak Thailand yang mulai batuk-batuk krisis ini? Dia dari 3. Untuk ngejar ke 8, koreksinya kan 50 basis poin. Makanya dia tertekan kan? Nah, jadi kalau menurut saya, terlepas bahwa itu high cost, tapi dari segi mitigasi resiko terjadi hari ini, menurut saya, dia memang bisa diukur gitu. Bahwa dia memang memilih untuk stabilitas secara mid term atau long term, walaupun keluar biaya yang besar. Ya kan? Itu bisa diukur. Jadi, dalam hal menjaga stabilitas gitu ya, stabilitas makro, memang harus kita akui. Di mazhabnya dia memang seperti itu. Ya kan? Nah, tadinya itu kan rencana Kementerian Keuangan itu mau dipecah. Ada Badan Penerimaan Negara, terus kemudian Kementerian Keuangan tersendiri lah sebagai kasirnya. Dengan adanya Bu Sri Mulyani kayaknya itu nggak kejadian juga ya. Hanya ditambah jadi menterinya tambah jadi 3 menteri ya. 3 wamen maksudnya. Karena memang sedari lama Sri Mulyani tidak setuju dengan Badan Penerimaan Negara. Dan kalau kita lihat dalam banyak analisa-analisa IMF, ya, analisa-analisa World Bank, gitu ya, selalu menyoroti bahwa pembentukan Badan Penerimaan Negara itu nggak baik lah. Jadi ujung-ujungnya kalau dilihat dari sini ya winners take it all, ya kan? Dan menurut saya apa yang dikompromikan oleh Presiden Prabowo, ya market. Ya kan, jadi artinya ya udah deh, saya kasih deh, ya kan, apa yang kamu mau. Kalau saya kasih apa yang kamu mau, kamu juga kan akan kasih stabilitas, stabilitas makro ke saya. Dengan saya ada stabilitas makro, kekuasaan saya juga bisa saya manage kan. Menurut saya pertimbangan terbesarnya itu. Jadi pertimbangan terbesarnya adalah bahwa dia melihat kondisi yang seperti itu. Nah, makanya kan sekarang kan isunya Badan Penerimaan Negara kan calonnya Anggito, tambah 1 wamen. Tapi kan memang ini juga menunjukkan begitu powerfulnya seorang Sri Mulyani. Ya kan, begitu powerfulnya seorang Sri Mulyani, gitu ya. Nah, apa yang terjadi dengan utang kita nanti? Nah, gini. Mau ditambah? Gini ya. Kemarin saya dapat bocoran RAPBN. Defisit masih. Nah, ini nutupnya gimana nih? Nah, silakan ya. Salah satu topik yang sempat juga dianggap sentimen negatif ya, ketika yang saya bilang tadi, walaupun disanggah ya, ketika Pak Hasim bilang bahwa kita bisa belanja spending yang besar, orang selalu menyoroti bahwa kita akan menaikkan defisit yang 3% ke atas 3%. Sri Mulyani dan beberapa ekonom-ekonom juga yang mazhabnya sama dengan Sri Mulyani itu menentang itu sebetulnya. Pelebaran range itu, ya, karena menurut mereka itu tidak prudent.
persoalan lain, gitu ya. Kita di 2005 harus jadi gini. Saya ingin nggambarin gini. Sebenarnya keuangan negara ini gimana sih diaturnya? Ya. Jadi yang namanya pemerintah ini mulainya bukan dari neraca, beda dengan yang accrual basis untuk perusahaan. Ya. Ini cash basis. Cash basis. Jadi artinya berapa penerimaan yang terjadi, berapa pengeluaran, defisit yang di bawahnya ini cuma boleh 3%. Oke, buat hutang. Nah, problemnya adalah satu, penerimaan lagi tekanan. Ya. Pengeluaran lagi pengen banyak. Makan gratis lah, apa segala macam gitu ya. Belum biaya birokrasi dengan sekarang kabinetnya begini gedenya, kan itu kan nambah gede. Nah, di satu sisi ada tambahan belanja rutin yang menjadi mandatori juga di 2005, 2006, 2027. Yaitu pembayaran hutang jatuh tempo 850 triliun. Oke. Jadi artinya 3% yang sisa ini udah kemakan lagi oleh 850 triliun soal hutang. Nah, menurut saya ya, kan ada di Bank Dunia, terutama di Bank Dunia ya, yang disebut dengan bantalan risiko fiskal. Ya. Pinjaman yang bisa diambil, pinjaman siaga yang bisa diambil oleh pemerintah Indonesia. Kalau berapa misalnya, besar itu? Yang terakhir saya nggak tahu berapa ya, tapi intinya ada itu. Itu ya. Bunganya rendah ya atau komersial? Bunga berdasarkan yang terakhir sih kalau nggak salah di 4%. Ada ininya, ada berubah-ubah juga ya. Ada aturannya. Nah, menurut saya ini yang kenapa banyak orang mengatakan bahwa Sri Mulyani menjanjikan gampang cari utang gitu ya. Dia ngambil dari situ. Kan itu sebenarnya pinjaman siaga. Pinjaman siaga kalau misalnya nanti ada apa-apa lah. Ya kan? Jadi ada apa-apa tuh bisa ngambil pinjaman siaga itu. Nah, pinjaman siaga ini ya mungkin buat Bank Dunia juga, kalau Menteri Keuangannya bukan yang ini, belum tentu dikasih kan, gitu loh ya kan. Nah, sementara mengharapkan BRICS juga, BRICS belum ada yang konkret juga kan. Ya, jadi ini mungkin orang bilang bahwa hal yang bisa dilakukan. Nah, kan kalau ini dilakukan, maka yang hutangnya mungkin nanti saya nggak tahu ya, kita lihat aja nanti di 2025 ya. Mungkin ada yang hutang ditutup hutang tapi tidak lewat market, sehingga yang ruang 3% itu masih ada. Gitu loh, ruang defisit 3% itu masih ada karena ada rollover dan sebagainya lah. Gitu ya. Itu yang mungkin akan dilakukan ya. Jadi kalau menurut saya sih itu sih kayaknya yang dikejar. Nah, Menlu Sugiono sudah mulai melakukan meeting ya dengan BRICS segala. Nah, ini yang menariknya ini gimana nih korelasinya nih kira-kira? Yang menariknya dari Presiden Prabowo ini unik kalau menurut saya. Gimana kan? tuh? Coba kita lihat. Di sektor keuangan makro sampai ke utusan-utusan presiden soal makro, ya, sampai ke penasehatnya, benar-benar disapu bersih orang yang boleh dibilang mazhabnya Sri Mulyani. Karena ada Mari Pangestu, ada segala macam. Bahkan orang yang orang sebut-sebut dekat dengan Prabowo ada yang masuk kan? Gitu loh. Jadi artinya kalau dilihat dari situ, pertarungan mazhab itu dimenangkan oleh yang mazhab itu dan benar-benar dihabisin. Semuanya orang mereka gitu loh, ya. Nah, uniknya Presiden Prabowo menggunakan sayap politiknya. Kan kalau Menlu ini kan portofolio politik, bukan portofolio ekonomi. Dan kan, orang gitu. Gerindra juga kan. Dan memang beliaunya banget, kadernya banget. Pergi nih ke BRICS, ya kan? Dan yang dikatakan oleh Menlu Sugiono pun ini bagian dari politik bebas aktif Indonesia. Jadi dengan kurang lebih ngomong di BRICS itu sayap politiknya, bukan sayap ekonominya. Nah, misalnya saja CSIS gitu, dia bingung untuk apa Indonesia masuk BRICS. Karena Indonesia udah dalam G20. Jadi ini unik nih, ini presiden ini unik gitu. Jadi dalam beberapa kesempatan dia selalu bilang untuk apa masuk G20, itu jelas dia tidak begitu suka dengan IMF gitu ya. Tapi begitu dia mengakomodir karena takut stabilitas makro, dia akomodir semua gitu ya.
ya pikiran dia itunya tetap dia jalankan. Ya. Dengan menggunakan saya politik. Bisa aja ngintip-ngintip dulu di sini ada apa sih sebenarnya. Menurut saya, apa yang bisa ditawarkan dan lain-lain gitu kan. Dalam konteks itu, seperti kita pernah bilang di sini, bahwa Prabowo adalah orang yang memang baik dalam membaca peta geopolitik. Betul. Ya. Jadi kalau menurut saya, dia main dua kaki nih. Dengan kata lain, market IMF, loh, saya kan udah kasih semua. Iya. Termasuk portofolio menterinya. Ya Anda harus memberikan juga dong. Win-win dong. Kalau saya kasih, Anda harus kasih. Yang ini juga. Di sisi ini, dia bilang, oh saya secara politik nyambung nih. Ketertarikan. Jadi, menurut saya, ini memang kalau negara yang bebas aktif, ya begini. Non-blok. Jadi kedua-dua sisi ini dia memang jangan sliding langsung. Jangan sliding langsung. Kedua-duanya main. Jadi kalau menurut saya kalau dalam konteks ini itu yang benar ya. Itu benar gitu. Itu benar. Jadi dia memang memainkan peran ini. Terlepas nanti mungkin pertarungan akan ada di kabinetnya juga ya. Bukan hanya kabinetnya, tetapi pendukungnya juga. Tapi menurut saya dari sudut... Jadi yang di sini dikasih comfort, yang di sini dikasih comfort. Yang paling penting untuk Indonesianya kan itu tujuannya. Itu. Jadi kalau menurut saya sih dari segi itu sih dia memang cukup baik ya, dalam artian bahwa mudah-mudahan ada hasil juga kan dari BRICS ini. Cukup baik dalam artian dia memberikan sinyal kurang lebih kalau di sini kan ini kayak game teori, ya kan? Ya. Kalau di sini win-winnya minta terlalu banyak, dia mulai mainkan yang ini kan, agar yang ini jadi win-win. Kalau di sini misalnya ngelihat gini, itu kan membalance itu. Keren itu. Jadi kalau menurut saya ini mah hebat gitu ya, dalam artian bahwa permainannya game teori gitu. Jadi ibaratnya ya saya ngelihat kepemimpinan ya, dalam artian bahwa market ini kan setelah diserahkan semua, jangan-jangan ntar ngelunjak kan? Iya. Ya kan? Nah, dikasih sinyal ini kan, kalau begitu nanti ngelunjak, mulai dekat ke sini. Namanya juga game teori. Iya, gitu balancing aja. Jadi kalau menurut saya sih bagus ya. Konteks itunya sih bagus. Target 8% pertumbuhan ekonomi. Ya selama ini kan Sri Mulyani yang megang dalam konteks keuangan ya. Walaupun eksekusi di dalam konteks ekonominya ya berbagai macam sektor lah yang main gitu ya kementeriannya. Nah pertanyaannya ini dan saya ngelihat optimisme yang luar biasa ya dari Presiden Prabowo dan juga tentu kalangan-kalangan tim ekonominya juga bahwa 8% itu bisa. Tapi anehnya Sri Mulyani selama dari dulu juga nggak pernah menargetkan setinggi itu gitu. Kita main selalu di 5%-an inilah kira-kira. Ya. Menurut Anda kira-kira nggak, sebenarnya pertanyaannya simpel aja, nyampe nggak sih kira-kira itu? Gini, menurut saya ya, yang makro tadi, terlepas kita bisa setuju, bisa tidak setuju, tapi ada yang bisa kita ukur. Ya kan, kenapa dia win-win? Ya kan, terus saya bilang juga, kalau di mazhabnya dia memang perform. Nah, justru menurut saya, ya, teknokrasi makro itu sangat diperlukan juga teknokrasi di level mikro. Ya. Nah, di sini catatan saya, Bang Popi. Begitu menteri-menteri sektoralnya, menurut saya ngaco betul. Ngaco ini dalam konteks not the right man in the right place atau bagaimana? Gini, pidato Presiden Prabowo, menurut saya itu top banget. Yang waktu dilantik. Ya, betul. Top banget. Setuju saya. Top banget. Dia satu punya membaca geopolitik dengan baik. Dia mengerti juga persoalan rakyat kecil. Nah, ini nggak nyambung ketika dia menetapkan kabinetnya. Misalnya dia mengatakan bahwa ikan busuk dari kepalanya, gitu ya. Kemudian dia mengatakan bahwa kita ada pengusaha-pengusaha nasional yang nakal juga. Untuk kepentingan keluarga dan sebagainya. Saya di titik itu ada juga pertanyaan. Misalnya, ya, GoTo, ya, yang jadi keramaian orang, ya kan? Ya. Itu kan jelas ada konflik kepentingan gitu ya. Loh, kok diangkat gitu? Tetap diangkat, ya kan? Terus kedua, pangan yang dia selalu katakan, kita nih, Menteri Perdagangan yang isunya tentang kuota impor malah jadi Menko Pangan gitu loh. Oke. Kemudian dia bilang tentang bahwa ekonomi kita itu harus memikirkan soal Menko Perekonomian yang bahkan ketika di Ketua Umum Golkar pun disandera pakai isu minyak gorengnya. Jadi padahal menurut dia saya cakep banget bahwa kita harus melawan korupsi untuk yang sektoral itu. Jadi Bang Pompi, yang soal ini menurut saya dia
sangat tidak konsisten dengan pidatonya. Tidak mencerminkan apa yang dia inginkan. Misal ya, Bang Pobi suka membahas juga tentang karbon, tentang segala macam gitu ya. Kan kalau kita lihat misalnya kemandirian pangan, kemandirian energi. Kita ngomong deh, ya, saya batu bara gitu. Batu bara bisa nggak menjadi bahan baku untuk green energy? Bisa kalau kita lihat alirannya Amerika Serikat kan, ya kan dengan teknologi hijau, nanti ada carbon tradingnya gitu ya, yang bisa dihemat karbonnya, bisa di segala macam. Sementara sisa-sisa ketika kita membuat teknologi hijau agar membuat si fosil itu jadi lebih ramah lingkungan untuk ada penghematan karbon. Intinya kalau batu bara harus digasifikasi dulu. Gasifikasi dulu. Karena kalau langsung dibakar kan tetap polusinya tinggi banget. Poinnya ketika proses gasifikasi itu dan membuat dia jadi green, kan ada karbon yang dihemat, itu yang jadi carbon trading. Tapi juga banyak sisa-sisanya, misalnya asam sulfat, itu bisa buat pupuk. Betul. Ya. Jadi kalau dia misalnya ngomong kayak gitu, menurut saya yang akan dipilih teknokrat. Maaf nih, ya. Misalnya, kita ngomong Soeharto deh. Orang kan banyak yang bilang, wah nih kayak Orde Baru comeback dan sebagainya. Tapi ya, kalau kita lihat ya, Soeharto, dia untuk hal yang sifatnya sektoral, quick win-nya dia selalu tempatkan teknokrat. Betul. Misalnya, maaf kata ya, nggak ada kan cerita Harmoko jadi Menteri ASDM. Portofolionya kan tetap aja portofolionya di politik. Gak usah Harmoko deh, Wahono. Iya pokoknya. Ya kan, kemudian Sudarmono gitu ya. Kalau ini kan kejadian ketua umum Golkar jadi. Iya kan Sudarmono. Tapi coba lihat yang namanya Menteri Pertanian, menteri-menteri yang sifatnya gitu, teknokrat yang memang dia berikan perlindungan politik. Jadi kalau misalnya Sri Mulyani di sini, kenapa di sini dia nggak menciptakan teknokrat? Kalau bagi-bagi, kan orang selalu bilang, wah kita ini didikte oligarki, didikte IMF. Ya memang. Tapi kan ketika kita memberikan win-win dengan IMF, orang yang bisa kita pilih ada yang bisa kita ukur. Ya dia kompeten juga gitu loh. Sekarang persoalannya, katakan saja ini diserahkan ke satu partai politik. Kan harusnya dicari teknokrat yang didukung oleh partai politik itu, memberikan backup politik, tapi memang capable gitu kan. Kalau ini kan ngaco betul gitu ya menurut saya. Terus kedua yang saya lihat gini loh, membesar, ada yang harusnya eselon 1 dijadiin badan gitu loh. Ya kan? Saya kan kebayang, ini kok serabutan nggak karuan gitu. Kan harusnya kalau memang mau di quick win gitu, saya akan ngelihat orang-orang teknokrat, ya kan? Yang akan mengisi portofolio itu, kemudian orang-orang politik diakomodir di politik. Jadi gini loh, kalau melebarnya di portofolio politik, saya masih bisa paham lah. Ini melebarnya di portofolio ekonomi gitu. Bahkan mohon maaf ya, misalnya ada utusan khusus presiden bidang perbankan gitu ya. Saya menimbul pertanyaan, karena menurut pemahaman saya, level presiden yang dibahas itu kan policy. Perbankan itu buah dari policy apa? Policy moneter dan policy perbankan kan. Artinya kan, kalau presiden menganggap bahwa dia perlu utusan yang dia berkomunikasi dengan otoritas moneter dan otoritas keuangan yang independen dari pemerintah, kan namanya utusan presiden bidang moneter dan keuangan. Ini kan jadi kesannya, masalahnya apa nih, kredit atau apa gitu? Kan menurut saya sangat menyayangkan ya, di tengah bicaranya besar, konsepnya besar, tapi implementasinya receh gitu. Nah, kalau kita balikin, yang tadi dibilang nggak pernah nyampe 8%, nggak pernah nyampe apa. Coba lihat statement-statement Sri Mulyani, baik sekarang setelah jadi menteri atau sebelum jadi menteri. Dia selalu ngomong di mana-mana, tolong kawal APBN 1 rupiahnya itu untuk mensejahterakan rakyat. Dengan kata lain, dia mau ngomong apa? Saya ini menteri keuangan, ngurusin nyediain duitnya, ngurusin governance-nya. Tapi yang membuat program itu menteri sektoral. Ya kan? Dia juga ada. Bela dirinya tuh ada di ucapan gitu. Dan menurut saya emang ada benernya. Coba bayangin, Bang. Nyiapin escape clause ya gitu. Coba bayangin ya. Misalnya ya, kita punya, anggap aja lah Menteri Pertanian. Ya, Menteri Pertanian yang capable. Capable apa? Soal produktivitas ini untuk ketahanan pangan dan sebagainya. Mungkin dia akan ngomong sudah yang dilakukan Cina sama India kan. Kita harus merubah basis politik ekonomi pertaniannya dulu. Soal lahan, kita harus melakukan reforma agraria. Reforma agraria yang berhasil, gitu ya,
dalam hal penyiapan lahan, kalau kita jalan-jalan dari Sabang sampai Merauke ini, adalah lahan-lahan transmigrasi. Memang disiapkan. Tanahnya memang disiapkan untuk sawah, irigasinya disiapkan. Masuk akal di sini. Ada Menteri Transmigrasi kan sekarang kan? Ya kan? Masuk akal. Tapi kemudian polisinya misalnya, kita coba lihat dulu sebelum kita menentukan di mana kita harus mencetak sawah. Coba kita lakukan soil test audit dulu deh, kayak yang dilakukan India sama Cina. Untuk melihat uji haranya. Ketika uji haranya, ternyata tanah kita perlu ditambahin kapur, misalnya perlu ditambahin apa. Itu yang akan jadi basis untuk subsidi pupuk. Oke, nah ketika misalnya karena untuk konsep ini minta anggaran yang besar, ya, kemudian bicara di kabinet dengan Menteri Keuangan seperti ini, dia coret. Kalau Menteri Keuangannya capable, Menteri Teknokratnya capable, akan ada debat bagus di kabinet. Si orang yang teknokrat ini kan ngomong bahwa ini impact-nya akan seperti ini. Jadi menurut saya Sri Mulyani tidak diberikan lawan yang sepadan, Bang Pompi. Nggak ada ya? Kalau kita ngomong dia selalu meremehkan orang yang latar belakangnya politisi. Ini kan korupsi semua, gitu-gitu kan. Jadi kan harus ada disandingkan dengan orang yang memang capable di situ gitu. Yang bisa mendebat dia juga gitu. Nah, jadi kalau menurut saya di situnya tuh kita ngomong 8% gini deh. Ya, sekarang 8%. Ini saya ngomong omongan Presiden Prabowo sendiri. 8% bisa tercapai nggak? Bisa. Gedein aja pinjol. Gedein aja underground ekonomi gitu kan. Desak semua belanja. Orang pertumbuhan kita dari belanja. Naik ke 8%. Naik dari konsumsi. Sehat nggak? Enggak. Iya kan? Karena bukan dibiayai oleh sesuatu yang produktif. Jadi menurut saya tidak ada argue terhadap pidatonya. Karena tidak ada negara di dunia ini yang berhasil maju tanpa dimulai oleh reforma agraria dalam artian reforma politik ekonomi pertanian. Amerika Serikat, Cina, India, semua tuh basisnya politik ekonomi pertanian. Dan politik ekonomi pertanian nih kalau kita lihat Cina, India, Amerika Serikat itu kembar siam dengan persoalan energi baru. Urusan pangan, energi baru. Jadi kalau narasinya seperti itu menurut saya quick win-nya di situ. Orang di sini menurut saya bukan orang kaleng-kaleng gitu loh. Ya kan, bukan orang kaleng-kaleng, orang yang memang punya teknokrat gitu. Karena kan gini, saya mungkin ingin menyadur apa yang dikatakan oleh Budiono ya, wakil presiden keberapa tuh, wakil presidennya zaman SBY ya. Jadi saya baca dia memberikan pidato di Asosiasi Ilmuwan dan Peneliti Indonesia. Jadi di Wijoyo Nitya Sastro Lecture ya. Ya banyaklah bertebaran di grup-grup ekonom ya. Nah, saya baca menarik kata-kata dia. Gimana? Menurut Budiono saat ini gitu ya. Dia walaupun dengan saya baca teksnya nggak begitulah ya. Kalau dia kan bahasanya selalu nggak kayak saya. Nah, tapi intinya bahwa dia tuh mengatakan gini, bahwa politik harus memberikan backup kepada teknokrat. Teknokrat yang di-backup oleh politik akan mencegah kita menghadapi krisis. Tapi sayangnya kadang-kadang kita terjadi krisis dulu karena kita melupakan teknokrat, baru itu berubah. Dia bilang, saya mengharapkan asumsi pertama, meskipun tampaknya saat ini sulit. Tahun kapan dia bicara? Baru-baru ini. Saya baca. Cuman memang tidak ada di media ya, cuman lecture dia. Menurut saya benar itu. Jadi dengan kekuatan konsolidasi, dengan kita harus berkorban, kosnya ada Mahkamah Konstitusi yang dirubah, ada segala macam. Kalau itu kita menganggap seperti juga konsolidasi politik di Cina sebelum 98, harusnya kan kekuatan politik konsolidasi ini, baik Prabowo maupun Jokowi, membackup teknokrat kan. Membackup teknokrat agar kita terhindar dari krisis. Nah, kan kalau misalnya teknokrasi ini tidak dilakukan, di sininya kelakuannya masih korup, nggak ada ininya, malah krisis dulu, baru nanti kita sadar kan. Kurang lebih kan Pak Bud ngomong begitu, dan saya sangat setuju gitu. Dan harusnya dengan pidato Prabowo yang seperti itu, dengan figur kayak gitu, harusnya dia bisa seperti itu. Tapi kan ada juga Bang Pompi ya, kalau kita menduga-duga ya,
Oh mungkin ini kan belum apa-apa juga orang udah bicara reshuffle. Oh mungkin ini disengaja kayak gini, gaya Sun Tzu, mengalahkan musuhmu dari energi terbesarnya. Jadi dikasih dulu semua, ya kan? Dikasih dulu semua, pada akhirnya nanti dibalik-balikin lagi, nggak perform lah apa reshuffle segala macam. Menurut saya kita terlalu bermain-main dengan permainan politik yang terlalu beresiko juga ya. Terlalu lama juga gitu loh. Kenapa kita nggak langsung aja? Kalau soal akomodasi politik kan masih banyak Bang Pompi, tidak harus membuat teknokrasinya jadi seperti ini ya. Misalnya. Dan bukan berarti nanti dilaksanakan di kemudian hari kemudian jadi stabil juga kan prosesnya. Pasti bakal rame juga gitu. Ini loh, saya ingin mengatakan gini. Lihat Bangladesh ya 2024 ini. Menang pemilunya semeyakinkan ini juga. Ya. Dan apa yang menjadikan dasarnya mereka menang? Bansos. Sama kayak kita. Bansos. Begitu memerintah, banyak gerah. Mundur. Gen Z sama ininya gerah karena bagi-baginya itu di atas. Saya khawatir Bang Pompi. Di tengah sekarang itu kelompok kelas menengah kita makin tertekan. Betul. Gen Z kita ini kemudian pinjol naik, segala macam naik. Saya khawatir apa? Pada akhirnya kita mengalami krisis sosial, politik. Kayak Bangladesh. Ya. Karena kenapa? Ngelihat, sorry ya, saya bukannya tidak menghargai orang yang joget-joget ya. Iya. Tapi bisa bayangin nggak kalau di tingkat orang yang lagi susah? Benar. Misalnya satu artis gitu, yang sekarang menjadi andalannya buat mengkondisikan gaya anak sekarang gitu. Mungkin saya ingin bilang ke presiden, jangan terlalu kelihatan seneng-seneng lah. Lo bayangin, udah jadi artis, punya perusahaan banyak, duit banyak, flexing banyak, politik pun dia. Terus orang lain kebagian apa? Iya. Ini akan menimbulkan kecemburuan sosial lo lama-lama lo. Misalnya ada orang yang merasa saya tuh sekolahannya public policy, orang di public policy-nya dia gitu. Lah terus gue kebagian apa? Hati-hati loh nih Pak Presiden. Hati-hati loh. Ini akan lancar kalau dia bagi-bagi di elit, kalau ekonominya kuenya lagi bagus, masyarakat ke bawah juga. Dan saya ingin mengingatkan gini Bang Pompi, kalau kita lihat sejarahnya, kenapa konsolidasi Soeharto awal Orde Baru bisa terjadi? Karena waktu itu harga minyak naik. Kemudian Amerika Serikat ada Marshall Law itu. Jadi semua negara yang melawan komunis secara ideologi gitu kan, nah, dia berikan, sehingga ada gitu, yang buat dibaginya tuh ada gitu loh Bang Pompi. Kalau sekarang kita deal sama IMF pun paling yang dia lakukan cuma stabilitas begitu saja, bukan memberikan. Ya kan, ke BRICS juga nggak se-liquid yang kita bayangin juga gitu. Problemnya juga banyak gitu loh. Jadi kalau misalnya di sininya terlalu asik, di bawahnya nggak ada yang merembes ke bawah. Jadi gampangannya trickle down efeknya gagal deh. Kan kalau sekarang itu kan kesannya Prabowo juga melakukan apa yang dia benci. Ya kan, mazhab neoliberal itu kan meredistribusikan kesejahteraan lewat trickle down effect. Jadi elitnya dibuat bagi-bagi, dibuat seneng. Nanti kalau elitnya punya duit, elit akan belanja ke bawah. Betul. Nah, hati-hati kalau trickle down efeknya tidak terjadi, yang ada adalah krisis sosial. Ya betul sih logikanya. Oh, krisis sosial itu gampang. Yang penting saya bisa kasih bansos, bisa kasih makan gratis. Betul. Tapi apakah kekuatan fiskalnya akan kuat? Kemudian hitung juga satu kelas di atasnya. Yang kita bahas kemarin itu kan kenaikan PPN, mau dikenain tapera, mau dikenain segala macam. Sekarang mau dinaikin pensiun. 10 tahun nggak boleh diambil. Hati-hati loh. Yang harus di-entertain tuh bukan hanya yang di bawah loh, yang ini juga harus di-entertain. Iya kan? Jadi menurut saya, kembali ke pertanyaan yang kita diskusikan tadi, di sektor mikronya sangat jauh dari pidatonya. Kalau orang ngomong, oh pidatonya anti terhadap apa, ya tapi pas bisa ada yang kita ukur lah. Dari soal Sri Mulyani ya terhadap apa stabilitas. Kalau di sini menurut saya tidak ada yang bisa diukur. Teknokrasinya, ya mohon maaf ya, menurut pandangan saya nggak ada yang jagoan teknokrat. Kan sebelumnya menteri-menteri juga. Kelihatan lah ya. Kelihatan kan hasilnya apa. Korupsinya, ya kan? Kelihatan.
Jadi gini loh, saya memahami Bang Pompi, mungkin ya Presiden Prabowo ini melihat juga apa yang saya baca lah ya. Tahun 98 Korea Selatan itu pemicu kan dia selalu bilang nih, jangan asing itu campur tangan, kan dia selalu bilang gitu. Ya. Nah, pemicu campur tangan asing di Korea Selatan pada waktu itu ketika Presiden Kim Jong Sam menangkap presiden sebelumnya Roh Tae-woo. Ya kan? Itu yang kemudian memancing Barat mengeksploitasi Korea Selatan. Betul. Sama juga dengan di Indonesia. Ya kan? Ketika Soeharto dari segi otoriternya. Tapi di Korea Selatan itu yang membesar itu karena kelas menengahnya, aset portofolionya jatuh, asuransinya jatuh, tabungannya jatuh. Yang notabene sekarang ini udah kelihatan sinyalnya. Orang makan tabungan. Ya kan? Tabungannya berkurang. Ini udah kelihatan. Nah, katakan saja Prabowo dan Jokowi tidak mengulang apa yang kesalahan terjadi di Korea Selatan, solid. Tapi kalau yang ininya nggak diberesin, jadi kayak Bangladesh. Iya, benar. Jadi saya paham sih bahwa antar pemimpin harus kelihatan ini. Tapi kan gini loh. Saya ambil contohnya yang gampang deh, ya. Misalnya main bola deh, ya kan? Jurgen Klopp di Liverpool, betapa dia dianggap berhasil, baik defense-nya maupun di para pemainnya begitu karismatik. Dia diganti nama si Arne Slot itu. Dia menyiapkan gitu bahwa Arne Slot adalah orang yang gini-gini. Arne Slot pun sering membenci Jurgen Klopp. Tapi apa? Dia menempatkan mutual respect di antara mereka, tidak saling mencampuri. Tapi yang terjadi di Prabowo sama Jokowi saya lihat nggak begitu. Transaksional gitu di antara keduanya. Kompromi transaksional, bukan mutual respect gitu loh, bahwa agar transisi ini baik saya akan dukung kamu, yang menjabat juga saya akan memberikan respect kepada kamu, mutual respect. Seperti kita lihat Arne Slot dengan Jurgen Klopp gitu. Jurgen Klopp nggak ada tuh cawe-cawe ngomongin lagi, ditanya komentar ini juga nggak mau gitu kan. Cukup kan mutual respect, dan transisinya berhasil dengan baik gitu. Dibandingkan dengan MU yang antar pelatihnya nggak bagus transisinya, misalnya Mas Adil. Itu contoh yang nyata yang bisa kita lihat. Jadi kalau misalnya Prabowo dengan Jokowi itu melakukan mutual respect, saya juga pahami. Tapi kalau sekarang ini terjadinya transaksional. Jadi gini, menurut saya hal baik harus kita lanjutkan. Hal yang kurang harus kita rubah. Nah, dengan seluruh rasa hormat kita kepada pemimpin, menurut saya malah aura yang menurut kita menimbulkan masalah, ya kan? Masalah sebelumnya diterusin, yang mengakibatkan deindustrialisasi, mengakibatkan tergerusnya sektor pertanian, BUMN yang jauh dari agent of development, ya kan? Diterusin orang-orang yang penuh dengan isu korupsi. Ini menurut saya sinyal yang buruk sih. Sinyal ini coba diatasi dengan apa? Ya dengan cara Jokowi juga. Joget-joget, memperbanyak frekuensi di medsos. Ya menurut saya sebagai jenderal ya, pernah perang ya, Pak Prabowo saya rasa harus melihat yang lebih utuh ya. Ya kan, bahwa ini tidak, saya ingin mengatakan apa yang dikatakan di pidatonya. Jangan asal percaya statistik, 100% setuju. Dengan kata lain, 8% statistik bisa tercapai kalau menimbulkan kekopongan. Saya juga ingin mengatakan, kepuasan terhadap Jokowi dalam statistiknya, kan harus kita baca. Puas karena apa? Karena bansos. Respondennya kayak apa? Itu kan yang namanya jangan terlalu percaya statistik. Jadi saya ingin mengatakan, Prabowo diberikan cermin benggala seperti yang dikatakan oleh Bung Karno. Cermin benggala itu kan menjadikan masa lalu untuk melihat masa depan. Kalau sekarang kan enggak nih. Jadi kayak wajah yang sama gitu. Jadi menurut saya sih itu ya. Face off ya, face off. Jadi yang lama lepas topengnya, masuk topeng baru di yang sekarang gitu. Itu menurut saya itu yang menurut saya ya harus kita sampaikan gitu. Kita harus sampaikan karena saya juga. Jadi kalau boleh saya simpulkan nih, ya
melihat dari pembicaraan kita sejauh ini, pesimistik lah ya. Ya. Bukan berarti kita nggak memberi kesempatan ya. Ya. Nah, kita selalu pasti memberi kesempatan. Nah, yang saya tidak terlalu suka juga di era 10 tahun terakhir, di era Jokowi. Kalau kita memberikan kritik, dihajar kita pesimis. Ya. Negara nggak akan maju oleh kaum pesimis. Dihajar oleh pusat. Penyebar kerusuhan. Padahal kita memberikan optimisme itu tidak harus dengan menjilat. Betul. Tidak selalu harus dengan memuji gitu loh. Iya. Yang kita bicarakan juga di bagian dari optimisme. Kita optimis kan negara ini akan bangkit. Justru supaya jadi perhatian, supaya diselesaikan kan optimismenya dalam konteks itu. Jadi menurut saya dialektika itu hilang selama 10 tahun terakhir ini. Ya kan? Dan saya khawatir juga kalau itu makin dipakai, makin hilang. Akhirnya yang muncul bukan kaum pesimis sebetulnya, kaum apatis. Ya, betul. Bisa jadi. Nah, kalau kaum apatis yang sudah terjadi, tidak ada kritik, bukan karena orang nggak mau ngeritik, malas. Ya kan, malas, dan ujung-ujungnya pemerintah sendiri akan termakan oleh lumpur hisap karena tidak ada yang memberikan balancing kan. Betul. Jadi ya kalau sakarap munai. Hati-hati gitu karena dunia juga penuh dengan gejolak ya. Dan saya ingin mengingatkan gitu ya, dalam sejarah dunia ini, bahkan ruling currency itu sendiri, itu kan dihasilkan oleh perang dunia kan. Ya. Jadi kalau sekarang BRICS ingin merebut SDRMF gitu ya, menurut saya ya memang akan memicu perang. Itu juga dikatakan oleh Prabowo, ada kemungkinan bisa perang dunia ketiga gitu. Jadi menurut saya, dalam sejarah peradaban dunia, ya, nggak gampang gitu. Jadi orang ngomong, oh, dedolarisasi segala macam, gampang. Easy to talk gitu. Tapi dalam perjalanan di dunia ini gitu, bahkan kalau kita bilang di semua agama yang dari kitab suci ya, yang datangnya dari kitab suci, yang namanya Yahudi ini ada di semua kitab suci gitu. Ya kan, jadi artinya dalam setiap perjalanan dunia di semua kitab suci menceritakan mereka gitu. Jadi maksud saya nggak gampang gitu loh mengatakan bahwa seolah-olah mereka akan kalah, akan menerima. Yang ada kan akan terjadi pertarungan ya. Nah, jadi kalau di antara pertarungan itu yang paling baik apa? Kita ngurusin diri kita dong ke dalam. Ya kan? Dulu kita ke dalam dengan bermain tadi ya, yang kita awalnya ke kanan iya, ke kiri iya. Tapi kan kita harus benar-benar ada yang kerja ke dalam. Itu sih menurut saya, konsep pertahanan zaman sekarang ya begitu. Wah, luar biasa nih Bung Yanma. Pengennya lanjut. Siap. Cuman ini lapar juga, kita udah makan siang. Iya, siap. Nggak apa-apa, kita jadiin bahan buat kita nanti sambung lagi di kemudian. Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan kepada audiens kita di Sobat Forum, silakan. Gini ya, menurut saya negara ini harus dikembalikan ke konsep ngurus negara. Kita sudah melewati masa 10 tahun Pak Jokowi. Ada yang baik dari Pak Jokowi, ada. Tapi ada catatan juga. Menurut saya... Ada atau banyak? Banyak. Menurut saya yang paling signifikan terutama di tahun-tahun terakhirnya, dia mengurus negara terlalu menggampangkan banyak persoalan. Bahkan ada kecenderungan above the law. Bahwa atas nama pembangunan, hukum gampang diubah. Orang seperti Prabowo yang dilahirkan dari lembah tidar, Akmil, ya, kemudian berkarir di militer, adalah tipe orang yang strukturalis, tipe orang yang mengerti tentang bahwa negara itu diurus dengan tata negara. Nah, saya agak sedikit gusar ketika aura yang tidak bernegara dengan tata negara ini seolah-olah diteruskan. Jadi apa yang ingin saya sampaikan? Saya berharap Prabowo yang menunjukkan wajah aslinya. Prabowo yang satu kata dengan perbuatan. Yang paling mendesak apa? Uruslah negara ini kembali ke relnya negara hukum, yang segala sesuatu diselesaikan secara teratur. Nah, menyelesaikan segala yang teratur ini kan ada fiskal di bawah pemerintah, ada moneter, ada juga yang besar dana jaminan sosial gitu ya, tapera segala macam, dan ada agent of development BUMN.
Nah, tiga ini dengan satu BUMN ini tujuannya kembali kepada pangan dan energi, ya, itu harus betul-betul tersinkronkan. Jadi misalnya saja, ya, catatan terbesar saya ya, BUMN kita, kalau kita jumlahin semua balance sheet-nya, sekitar ya 15 triliunan lah, dengan hutangnya juga segala macam. Tapi kan ini leveraging. Nah, artinya BUMN ini kan harus segera kita buat untuk fungsinya sebagai agent of development. Perlu teknokrat yang menyelesaikan ini. Bukan karena saya nggak suka sama menteri ya, gitu. Terlepas saya juga punya catatan terhadap dia. Tapi saya bicara tentang negara dulu deh. Nggak suka juga nggak apa-apa. Nggak suka juga nggak apa-apa, bebas kan. Nah, menurut saya ini terlalu muter-muter tentang konsolidasi ini terhadap holding, super holding segala macam. Yang paling mendesak tuh apa? Kita harus lihat BUMN mana yang sangat kuat di public policy, public goods. BUMN mana yang dia ngurusin public goods, tapi dia juga ada urusan corporate profit, bisa untung. BUMN mana yang sebetulnya komersil, benar-benar profit to profit lah, ya tidak ngurusin public goods. Nah, setelah ada peta itu, yang ini terkait dengan public goods policy harus digabungin, dan inilah menurut saya yang harus ada di pemerintahan, karena cost center kan, karena tidak ada profit center. Energi mungkin di tengah nih, ada fungsi juga negaranya, tapi dia bisa untung juga dengan membuat hilirisasi dan sebagainya kan. Nah, ini satu holding sendiri. Nah, BUMN yang benar-benar profit gitu ya, tidak ada kaitan dengan public good ini, kita efisienkan, dikumpulin jadi satu, nyari marginnya agar nambahin dividen. Jadi kan cost center ke ujung profit center, di tengah kombinasi antara cost dan profit. Ini harus segera dipetakan. Betul. Ya kan, harus segera dipetakan. Inilah sebetulnya pembiayaan pembangunan kita. Karena nanti BUMN yang ini mungkin akan menggunakan instrumen fiskal, surat utang negara. Ya kan? Nah, BUMN yang combine antara profit center dan cost center, PLN, Pertamina, kemudian pabrik amoniak juga sebagian di sini gitu, tapi mungkin pupuknya di restrukturisasi sini. Yang ininya mungkin bisa menerbitkan sekuritisasi aset, ya kan? Bisa menerbitkan obligasi swasta gitu kan? Nah, yang benar-benar murni ini kan harus kita efisienkan untuk dia mendapatkan margin besar kan? Nah, jadi menurut saya inilah yang harus segera dilakukan. Muaranya apa? Apa yang harus kita sekuritisasi? Pekerjaan rakyat. Jadi kalau Prabowo mengatakan, yang saya juga 100% setuju, orang kalau udah miskin, anaknya miskin, kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural terjadinya di mana? Di petani kita yang gurem. Hilirisasi kemiskinan. Hilirisasi kemiskinan. Downstreaming. Artinya apa? Kita harus menciptakan di sini transformasi kan? Ya kan? Misalnya sekuritisasi lahan. Kita nggak bisa paksakan mensejahterakan petani dengan goals kita yang lain untuk swasembada pangan. Berbeda betul. Karena untuk meningkatkan produktivitas, bisa jadi kita akan semakin ke arah mekanisasi. Ya kan? Nah, kita harus memikirkan pekerjaan di desa apa? Mereka harus digeser. Misalnya duren, kayak negara-negara tengah kita kan, dengan riset yang bagus, bibit yang bagus, yang harga jualnya juga tidak elastis ke beda sama beras. Kalau beras kan elastis kan. Nah, kita arahkan. Itu soal jual nafsu, jual kebutuhan. Arahkan ke sini kopi, ya. Kemudian sisanya lagi bekerja di industri jasa pertanian di desa. Siapa yang mengeluarkan ini? Sekuritisasi BUMN, sekuritisasi aset. Nah, jadi saya mengharapkan Prabowo yang seperti itulah. Prabowo yang membaca dengan baik, mendengar dengan baik, sebaik dia juga berkata-kata. Jadi harapannya jangan memandang ini sebagai kebencian gitu yang kita omongin. Karena dia juga harus punya kemampuan mendengar yang baik kan. Kadang-kadang kan pemimpin itu diuji dari mendengar apa yang dia tidak mau dengar. Betul. Ya kan, kalau ya kan kritik itu biasanya nggak mau didengar tuh. Tapi jadi, memang harus ada. Harus ada. Jadi menurut saya kayak obat kan, pahit. Nah, nggak enak kan diminum, tapi harus diminum kalau kita mau sembuh. Jadi menurut saya kita harus kembalikan negara ini
ke diskusi sehat walafiat tanpa sakit hati. Iya kan? Kita ngomongin teknokrasi, sehat walafiat aja gitu, tanpa sakit hati. Oh oke, teknokrasinya seperti ini. Jangan kayak gini gitu. Jadi dengan seluruh hormat juga ke Presiden Jokowi dengan segala catatan baiknya, tapi Jokowi itu melahirkan legacy menurut saya terlalu serabutan. Ya kan? Ini harus segera dihentikan. Kita harus kembali ke ruang publik yang sehat. Yang mendiskusikan teknokrasi dengan benar. Karena negara ini harus diurus dengan benar. Nggak bisa diurus pakai isu gitu. Ya kan? Buzzers gitu. Gitu ya. Jadi artinya ya, itu aja yang ingin saya sampaikan. Jadi artinya, kalau dari makronya ada yang bisa kita ukur, terlepas kita bisa setuju atau tidak setuju. Mikronya begitu. Mikronya ini menurut saya mendesak untuk Prabowo segera melakukan pembenahan ya. Kalaupun misalnya ini sudah kabinetnya besar, ya Prabowo harus membuktikan pada akhirnya. Bisa mengendalikan. Bahasanya bisa mengendalikan. Luar biasa Bung Yanwar. Siap Bung. Mantap sekali ini. Aduh. Wah, Sobat Forum. Nggak bosen kan? Walaupun panjang lebar omongannya. Itu daging semua itu. Berisi. Ya. Dan tentunya apa yang kita lihat tidak semata-mata karena suka atau tidak suka, tapi memang berbasis dalam konteks logika berpikir yang di backup dengan pengetahuan dan pengalaman. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan kita di dalam konteks melihat pemerintahan ke depan. Kita harus tetap kritis. Kritis bukan berarti pesimis tadi, tapi justru kritis ini adalah bagian daripada balancing di mana ya kalau dalam bahasa agama Islamnya itu ada watawasobil haq, watawasobil sabr, watawasobil marhamah. Saling mengingatkan dalam kebenaran, saling mengingatkan dalam saling mengingatkan dalam kesabaran, dan saling mengingatkan dalam kasih sayang. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini kita berpodcast ini tujuannya juga untuk mengingatkan semuanya. Karena kita sayang kepada semuanya, dan kita juga ingin Republik Indonesia ini justru bukan terhambat, tapi justru menjadi negara memang yang luar biasa ke depan, dan mudah-mudahan Pak Prabowo Subianto bisa merealisasikan ini. Demikian saja, saya Pumbida Hidayatullah undur diri dari acara kesayangan Anda, PhD 4K Podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan ada kocaknya dikit lah tadi lah, lumayan ya. Sampai nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, kali.